Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebangkrutan dan reorganisasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Nafi Ayu Marsadella dengan NIM Mahir 1096. Baik, di sini kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di slide pertama ini merupakan bab-bab yang nantinya akan kita bahas. Nah, di bab pertama itu nanti kita akan membahas pengertian dari kebangkrutan itu sendiri. Nah, bab yang kedua merupakan macam-macam kegagalan. Nah, yang ketiga yakni penyebab kegagalan. Nah, yang keempat yakni penyelesaian kebangkrutan. Nah, yang kelima yakni pengertian reorganisasi. Kemudian yang keenam merupakan jenis-jenis dari reorganisasi itu sendiri. Nah, yang ketujuh merupakan langkah-langkah dari reorganisasi. Kemudian yang terakhir yakni studi kasus mengenai perusahaan yang melakukan reorganisasi. Baik, kita masuk slide yang kedua. Di slide kedua ini kita membahas mengenai pengertian dari kebangkrutan. Nah, apa sih kebangkrutan itu? Nah, kebangkrutan merupakan suatu kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk menghasilkan laba. Nah, kebangkrutan ini juga sering disebut sebagai likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan. Nah, dalam pengertian kebangkrutan ini terdapat dua pemikiran tentang pengertian kebangkrutan. Yang pertama yakni kebangkrutan berdasarkan saham. Nah, hal ini mengartikan bahwa perusahaan yang mampu membayar utang mempunyai aset yang seimbang terhadap jumlah utang dan ekuitas. Sebaliknya, perusahaan yang bangkrut mempunyai aset yang seimbang dengan utang dan ditambah dengan negatif equity yang membuat neraca perusahaan timpang sebelah. Nah, yang kedua yakni kebangkrutan berdasarkan aliran kas. Hal ini terjadi bila aliran kas perusahaan tidak cukup untuk menutup pembayaran yang dibutuhkan berdasarkan kontrak yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui pengertian dari kebangkrutan itu sendiri, kita masuk bab yang selanjutnya yakni macam-macam kegagalan. Nah, kegagalan itu sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, ada yang mengaitkan kegagalan dengan kebangkrutan perusahaan atau pembubaran perusahaan, namun ada pula yang mengartikan kegagalan ini tidak berkaitan sama sekali dengan kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, dalam kegagalan ini terdapat dua macam kegagalan, yakni yang pertama kegagalan ekonomi dan yang kedua yakni kegagalan keuangan. Nah, kegagalan ekonomi ini diartikan sebagai ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan. Selain itu, dapat pula diartikan dengan biaya modal perusahaan lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis inventaris. Nah, kegagalan yang kedua yakni kegagalan keuangan. Jenis kegagalan ini memiliki dua arti. Nah, yang pertama yakni sebuah perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak dapat membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total melebihi kewajibannya. Nah, pengertian yang kedua yakni sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut atau pailit jika total kewajiban dalam suatu perusahaan itu melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya. Ada banyak sekali penyebab-penyebab dari kegagalan itu sendiri. Nah, misalnya nih, yang pertama ketidakmampuan manajemen perusahaan. Nah, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis yang didirikan. Nah, bisa juga terjadi karena misalnya manajemen ahli dalam bidang pemasaran, namun manajemen tersebut tidak ahli pada bidang manajemen lain seperti produksi, perencanaan, riset, dan lain sebagainya. Nah, penyebab kegagalan yang kedua bisa juga terjadi karena manajemen yang tidak kompeten. Nah, hal ini mencakup dari segi manajemen yang tidak berkompeten
dalam hal memimpin maupun mengatur dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang ketiga bisa juga terjadi karena adanya penyelewengan. Hal ini disebabkan oleh pengkhianatan atau kecurangan dalam manajemen itu sendiri. Nah, yang terakhir itu bisa juga terjadi karena bencana. Bisa terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, atau bisa juga terjadi karena bencana seperti kebakaran dan lain sebagainya. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai penyelesaian kebangkrutan. Nah, penyelesaian kebangkrutan ini terdapat dua macam, yakni penyelesaian secara sukarela dan yang kedua yakni penyelesaian melalui pengadilan. Nah, kita akan membahas penyelesaian sukarela terlebih dahulu. Nah, penyelesaian sukarela dapat dilakukan perusahaan apabila masalah yang terjadi dalam perusahaan itu tidak terlalu parah, atau bisa juga perusahaan itu masih memiliki prospek masa depan yang bagus. Oleh karena itu, perusahaan boleh atau bisa menggunakan penyelesaian ini. Nah, pada penyelesaian sukarela ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama seperti perpanjangan atau extension, yakni menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua bisa melalui komposisi atau composition. Nah, dalam komposisi, para kreditor menerima jumlah hutang dari debitor dalam persentase seragam secara kas. Nah, jumlah kas yang diterima ini dianggap sebagai pelunasan semua dari jumlah hutang debitor tersebut. Nah, meskipun begitu, terkadang ada jumlah pembayaran yang hanya bernilai 10% lebih rendah dari nilai hutang keseluruhan. Nah, cara yang ketiga yakni liquidation by voluntary agreement. Nah, penyelesaian ini yakni para kreditur secara bersama memutuskan meminta perusahaan dilikuidasi secara sukarela. Penyelesaian kedua yakni penyelesaian melalui pengadilan. Pada penyelesaian ini ada dua cara, yakni bisa dilakukan dengan reorganisasi. Nah, perusahaan bisa melakukan reorganisasi apabila nilai perusahaan lebih besar daripada nilai likuidasi. Nah, reorganisasi ini dilakukan dengan merubah struktur modal menjadi layak melalui extension, composition, atau bisa juga melalui keduanya. Nah, penyelesaian kebangkrutan melalui pengadilan juga bisa dilakukan dengan cara likuidasi. Nah, perusahaan ini bisa melakukan likuidasi apabila nilai perusahaan lebih kecil daripada nilai likuidasi. Nah, likuidasi ini dilakukan dengan cara menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan kepada pemasok modal dengan pengawasan dari pihak ketiga. Nah, setelah kita memahami mengenai kebangkrutan dan kegagalan, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai reorganisasi. Nah, apa sih reorganisasi itu? Reorganisasi merupakan penyusunan kembali struktur modal dari suatu perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru tersebut dapat beroperasi dengan lebih baik dan dapat memperoleh laba di masa yang akan datang. Pengertian dari reorganisasi ini bisa dibedakan menjadi tiga, yakni reorganisasi yuridis, reorganisasi intern, dan reorganisasi finansial. Nah, reorganisasi yuridis merupakan perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan, misalnya dari usaha perseroan menjadi perseroan terbatas. Nah, yang kedua yakni reorganisasi intern, yakni perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi atau struktur perusahaan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yakni reorganisasi finansial atau perubahan menyeluruh dari
keseluruhan struktur modal. Hal ini dijalankan perusahaan karena perusahaan telah nyata dalam keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvency, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, secara keseluruhan tujuan dari reorganisasi itu sendiri yakni perusahaan diharapkan pada keuangan yang lebih baik dan lebih sehat sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan dan dapat membagi dividen bagi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis reorganisasi. Nah, jenis-jenis reorganisasi ini terdapat 3 macam bentuk. Nah, yang pertama yakni reorganisasi tanpa menarik modal baru. Nah, reorganisasi ini biasanya dilakukan pada masa gelombang konjungtur menurun di mana tidak membutuhkan modal yang besar sehingga tidak dilakukan penarikan modal yang baru. Nah, yang kedua yakni reorganisasi dengan penarikan modal baru. Nah, reorganisasi ini disetujui dengan penarikan modal baru dan biasanya diadakan pada waktu-waktu sesudah revival di mana dirasakan kebutuhan adanya modal kerja yang cukup besar. Oleh karena itu dilakukan penarikan modal baru. Nah, yang ketiga yakni reorganisasi dengan mengembalikan modal. Nah, reorganisasi di sini justru sebaliknya dijalankan dengan mengembalikan perusahaan kepada para pemegang saham dengan cara membeli kembali saham-sahamnya di bursa efek berdasarkan kurs pada waktu itu. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai langkah-langkah reorganisasi. Nah, reorganisasi ini dilakukan dengan melalui beberapa step. Nah, yang pertama yakni menentukan nilai perusahaan, yakni dilakukan dengan cara mengkapitalisasi keuntungan di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi yang baru. Nah, yang kedua yakni menentukan struktur modal yang baru. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengurangi beban tetap, yaitu dengan mengubah hutang atau obligasi dengan saham preferen atau saham biasa. Di samping itu juga untuk mengurangi beban tetap juga dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa jangka waktu pinjaman. Nah, setelah kita memahami reorganisasi itu sendiri, di sini kita akan membahas tadi kasus dari perusahaan yang telah melakukan reorganisasi. Nah, di sini saya mengambil dari perusahaan Google. Nah, perusahaan Google ini pada 2015 mengumumkan untuk reorganisasi dan melakukan pembentukan perusahaan induk Alphabet untuk memperkuat kepemimpinannya sebagai salah satu inovator teknologi paling sukses di dunia. Nah, reorganisasi ini menunjuk CEO baru dan memberi kedua pendiri Google lebih banyak waktu untuk fokus mengeksplorasi bisnis yang baru. Sejak melakukan reorganisasi, perusahaan Google terus melanjutkan lintasan pertumbuhan bisnisnya. Nah, setelah 2 tahun beroperasi di bawah struktur baru, perusahaan Google mengumumkan hasil yang positif dari reorganisasinya seperti yang pertama, pemisahan bisnis tradisional dari usaha spekulatif telah menawarkan transparansi yang lebih besar bagi investor. Nah, yang kedua, setiap unit bisnis memiliki CEO sendiri dan otonomi yang lebih besar dalam operasional sehari-hari. Nah, yang ketiga yakni tim kepemimpinan perusahaan menjadi lebih beragam dengan lebih banyak perempuan di tim eksekutif seniornya. Sekian dari pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.